العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan terus memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan waktu luang yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu mengikuti tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu datangnya waktu salat Isya, kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bab fil at'imah, terkait dengan persoalan makanan dan minuman. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-at'imah atau ta'am atau makanan. Kemudian kaidah yang terkait dengan makanan dan minuman, bahwa hukum asalnya makanan dan minuman itu pada prinsipnya adalah masuk dalam kategori prinsip asalnya dibolehkan dan dihalalkan, kecuali apa yang telah ditegaskan dalam syariat kita, hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian kita juga telah membagi kriteria makanan dan minuman dalam kaitannya dengan hukum, terbagi menjadi 3. Apa yang disebutkan kehalalannya secara jelas dalam nas-nas syariat, jadi kehalalan makanan itu atau minuman itu dijelaskan bahwa dia sesuatu yang halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nas ala al-haram, apa yang dijelaskan dalam nas-nas, dalam dalil-dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa jenis makanan atau minuman itu diharamkan. Yang ketiga, ini yang paling banyak tentunya, masakata anhu syari', apa yang tidak ada dalilnya secara jelas. Artinya syariat kita diam, tidak menjelaskan secara jelas apakah dia masuk dalam kategori halal atau masuk dalam kategori haram. Maka hukum asalnya semua yang didiamkan oleh syariat kita, maka dia masuk dalam kategori sesuatu yang mubah, yang halal, yang boleh untuk kita makan atau kita minum. Kemudian juga kita telah masuk pada pembahasan terkait dengan yang pertama, yaitu apa yang dijelaskan, apa yang dinaskan, apa yang disebutkan dalam nas bahwa makanan itu masuk dalam kategori makanan yang halal atau yang dibolehkan. Nah, kita sudah jelaskan jenis yang pertama. Ini ada 2 jenis. Yang pertama yang masuk dalam kategori hewan-hewan laut. Maka hukum asalnya semua hewan laut itu adalah halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
ya. Jadi air laut itu suci, dapat dipakai untuk bersuci, dan sekaligus al-hillu maitatuhu, bangkainya ya, bangkainya itu halal ya. Jadi khusus untuk hewan laut, kecuali yang memang mengandung racun atau mengandung bahaya ya, dan atau masuk dalam kategori khabis, sesuatu yang menjijikkan atau ya, sesuatu yang dikategorikan sebagai ya hewan yang menjijikkan atau jelek ya, seperti buaya dan sejenisnya. Nah, ini para jamaah sekalian sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada ya bagian yang kedua dari jenis-jenis hewan yang dibolehkan, yaitu al-hayawanul barri, yaitu hewan-hewan darat ya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan ya, wal halalu minal hayawanil barril mansus alaihi yumkinu talkhisu fil ati. Jadi hewan-hewan darat yang dihalalkan dan disebutkan nasnya secara langsung. Jadi nas, ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan darat itu ya, jenis hewan darat itu halal, itu dapat diringkaskan atau disimpulkan dalam beberapa jenis. Yang pertama al-an'am, binatang ternak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal an'ama khalaqaha, dan binatang ternak yang Allah telah ciptakan binatang ternak itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang ternak itu ya. Lakum fiha dif'un, dari binatang ternak itu kalian bisa menjadikannya difa itu pakaian untuk menghangatkan tubuh ya. Jadi dari kulit hewan-hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjadi penghangat ya tubuh kita, terutama dalam kondisi-kondisi seperti musim dingin. Nah, itu disebutkan lakum fiha dif'un itu yang menghangatkan, melindungi tubuh kita. Wa manafi', begitu pula banyak manfaatnya. Wa manafi' ya, manafi' di sini sangat banyak ya. Jadi bukan hanya sekedar manfaat di mana kita bisa mengambil makanan dari hewan itu ya, tetapi manfaat-manfaat yang lain ya, secara langsung atau tidak langsung. Kemudian wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak itu kalian ambil jadikan sebagai ta'kulun, sebagai makanan ya. Nah, Masya Allah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang ternak ini memang tujuannya untuk dikonsumsi oleh manusia ya. Makanya para jamaah sekalian ya, karena memang tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang ternak ini untuk menjadi bahan yang dikonsumsi oleh manusia, maka yakinlah dia tidak akan pernah habis ya. Dia tidak akan pernah habis ya. Saya pernah kasih permisalan kalau tidak salah ya, bandingkan antara anjing dan kambing. Pernah ya? Kalau tidak salah pernah ya. Anjing itu sekali melahirkan berapa? Anjing? Hah? Tidak tahu ya. Kalau kambing? Kambing satu paling banyak 2. Yang paling sering dimakan? Hah? Anjing itu lebih dari 1. Lebih dari 1 kalau sekali ya, saya tidak tahu pasti, tapi yang saya tahu itu lebih dari coba dicek ya, anjing sekali melahirkan itu berapa, bahkan mungkin lebih dari 4. Ada ya? Ada yang cek? Hah? 6 ekor ya?
di ini sekali melahirkan kan 6 ekor. Ah, ya. Kambing berapa? 1 atau paling banyak 2. Ah, ya. Tapi karena Allah sudah menakdirkan kambing itu adalah bagian daripada binatang ternak yang dimakan. Kalau sapi berapa? 1 juga kan? Ah, ya, sama. Unta juga seperti itu. Tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan memang untuk dijadikan bahan konsumsi, maka ya, saya tidak tahu berapa jumlah kambing yang disembelih setiap hari. Tidak usah cerita tentang Idul Adha, tidak usah cerita itu. Kalau Idul Adha saya kira itu luar biasa banyaknya ya. Yang konsumsi harian, coba dihitung. Ya. Tapi karena Allah sudah tetapkan ini binatang ternak ini jadi bahan konsumsi manusia, maka ada terus. Ya, jadi jangan pernah mengkhawatirkan bahwa ini akan selama manusia ada dan Allah menakdirkan manusia itu makan dan setiap manusia itu ada rezekinya, maka selama itu pula binatang ternak ini pasti akan ada. Nah, itu. Ya. Nah, ya. Tidak pernah kita dengar krisis kambing, tidak pernah. Atau krisis sapi, tidak pernah ya. Padahal setiap tahun, setiap hari dipotong. Ya. Al-An'am. Ya, jadi memang ini sudah Allah takdirkan untuk itu. Ya. Nah, kemudian begitu pula wa qauluhu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan buat kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan disebutkan untuk kalian pada ayat berikutnya atau pada ayat yang setelahnya. Ya. Jadi hukum asalnya binatang ternak itu atau binatang yang diternakkan itu hukumnya halal. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan binatang ternak? Wal maqsudu bi bahimatil an'am, yang dimaksud dengan binatang ternak al-an'am. Ya, bahkan al-an'am ini menjadi salah satu nama surah dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, kemudian bakar, sapi dan kambing ya, dan sejenisnya. Nah, ini masuk dalam kategori binatang ternak. Jadi maka hukum asalnya ini sudah dijelaskan, ada nasnya, ada dalilnya ditunjukkan dalam syariat bahwa ini dihalalkan ya, dan dihalalkan, ada manfaatnya ya. Terlepas apakah seseorang itu suka dagingnya, itu persoalan lain ya. Ada orang yang mungkin cocok dengan daging sapi tapi tidak cocok dengan daging kambing ya. Meskipun hukum asalnya halal dan ya ini banyak manfaatnya ya, tapi terkadang ya ada juga orang yang tidak ya, persoalan kesenangan yaitu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya. Tapi hukum asalnya dia itu halal. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dijelaskan kehalalannya dalam nas ya, dalam dalil itu al-khail, kuda. Al-khail, kuda. Jadi hukum asalnya makan kuda halal atau haram? Halal. Ya. Jadi silahkan ya, kalau lewat di Jeneponto ya, lihat warung kuda halal ya. Halal ya. Apa dalilnya? Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada saat Khaybar, perang Khaybar ya, yaitu melarang an luhumil humur, daging keledai, daging keledai jinak ya, yang jinak ya, an luhumil humur, wa rakhasa fi luhumil khail, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan pada daging kuda. Jadi berbeda antara daging kuda dan daging
keledai. Keledai itu tidak boleh. Yang jinak yang maksudnya ada keledai kampung. Ya nanti kita jelaskan apa penyebabnya. Ya, jadi itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kuda itu satu spesies ya. Keledai sama satu ya, mirip ya. Iya, tapi yang satu haram, yang satu halal. Iya. Cuma keledai lebih kecil, tapi lebih kuat. Lebih kuat. Iya. Jadi ini dalil yang menjelaskan bahwa daging kuda itu halal. Kemudian yang ketiga yang ada dalilnya halal, ini kita dahulukan dulu yang ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil atau dalam nas bahwa dia itu masuk dalam kategori halal. Yang ketiga adalah ad-dhab. Ad-dhab. Apa itu ad-dhab? Jangan bilang biau. Apa orang bilang kadal gurun. Iya. Kadal gurun ya kalau bahasa Indonesia ya. Karena tidak ada di kita ini. Ya. Jadi kalau terkait dengan nas itu apa yang ada pada saat itu di zaman Nabi dan ada ya. Jadi diterjemahkan kadal gurun namanya ya. Kadal gurun. Tapi memang betul mirip kadal, tapi agak lebih besar. Ya. Ad-dhab. Ya. Nanti yang pernah atau yang akan umrah atau haji cari di mana restoran yang jual dhab ya. Dan ternyata memang informasinya ini banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jadi dalam hadis Ibnu Abbas qala uqilat dabbu ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan bahkan dimakan dikonsumsi dab itu ya, dab itu di atas meja makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kulu fa innahu halal. Jadi ada dalil di mana Rasulullah mengisyaratkan bahwa dia halal. Kata Rasulullah silahkan makan, itu halal. Walakinnahu laysa min ta'ami, tapi saya tidak makan. Jadi Rasulullah tidak makan itu dhab. Kenapa? Laysa min ta'ami, bukan kebiasaan saya ya, mengkonsumsi makanan ini ya. Jadi Rasulullah tidak makan, tapi beliau katakan halal, atau beliau tidak mengomentari sahabat yang memakan itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dhab ini hukumnya halal, cuma bukan makanan yang biasa dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena dia haram, enggak, tapi bukan sesuatu yang menjadi makanan yang biasa dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang persoalan makanan, pakaian, itu kembali kepada apa? Kepada kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Ya, jadi kita tidak bisa paksakan orang semua suka makanan kita ya. Jadi kalau ada tamu ya, jangan dipaksa tamu itu suka makanan kita ya. Kalau kita punya tamu sebaiknya kita tanya, ya ini tamu dari mana dan sukanya makan apa. Jangan kita hidang pasti nak suka ini, enggak. Ya. Jadi kalau dia mau makan makanan kita, kita harus tahu apa yang dia senangi ya. Nah kemudian yang keempat, di antara binatang atau hewan darat yang dijelaskan dalilnya bahwa dia dibolehkan itu al-himarul wahshi, keledai liar atau keledai hutan. Dan sebagian dimaksudkan itu kuda zebra. Tahu kuda zebra? Itu apa hukumnya? Al-himarul wahshi, itu halal. Itu ada dalilnya secara langsung ya. Ada yang pernah makan ini zebra? Kita biasanya lihat di kebun binatang saja ya. Al-himarul wahshi ya. Ini keledai liar ya. Wa huwa ghairul musta'nis, yaitu yang tidak jinak ya,
Yang tadi yang dilarang itu keledai jinak yang hidup di kampung, ya, keledai kampung orang bilang, ya. Itu, ya, itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan oleh Nabi. Tapi yang dimaksudnya adalah keledai liar, ya, yang di hutan. Berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu ra'a himaran wahsyiyan fa'aqarahu, ya. Jadi dia melihat keledai liar, dan keledai liar ini masuk dalam kategori binatang buruan. Fa'aqarahu, dia menombak atau dia, ya, fa'aqarahu, semacam jadi bukan disembelih. Kalau binatang buruan itu, ya, tidak mesti disembelih, dia namanya diburu, ya, ditembak, dipanah, ya, ditombak ataupun yang sejenisnya. Itu. Jadi sahabat Abu Qatadah ini melihat ada keledai kampung, keledai liar, keledai hutan, ya. Maka dia, ya, menangkap dan fa'aqarahu, menombaknya atau memanahnya, ya. Nah, kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, hal ma'akum min lahmi syai', ada enggak sisanya dari dagingnya itu? Masih ada enggak sisanya? Ya, jadi Rasulullah bahkan meminta, ya, qala ma'ana rijluhu, ya Rasulullah, masih ada bagian kakinya, ya, bagian kakinya. Fa'akhadhaha fa'akalaha, maka Rasulullah mengambil bagian kaki dari keledai liar itu dan memakannya. Jadi Rasulullah makan, ya, keledai liar, ya. Nah, yang selanjutnya, yang ke berapa nih? Yang kelima, yang masuk dalam kategori binatang yang halal karena ada dalilnya secara langsung, itu al-arnab, kelinci. Ya. Sudah pernah makan kelinci? Itu ada dalilnya, boleh, ya. Kelinci, ada sate kelinci, ya. Jangan dibayangkan seperti kucing. Kelinci beda, ya. Ini al-arnab, ya. Lima rawahu Anas, ya, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu annahu akhadha arnaban, suatu ketika beliau mengambil seekor kelinci, fadzabahaha Abu Talhah, kemudian ternyata, ya, disembelih oleh siapa? Abu Talhah. Jadi kelinci ini kalau mau dimakan harus disembelih, ya. Nanti lihat di YouTube bagaimana cara menyembelih kelinci, ya, karena banyak yang tidak tahu bagaimana cara makan kelinci, ya, disembelih. Ya, karena saya lihat banyak juga yang pelihara kelinci, ya. Ya. Tapi saya tidak tahu di Makassar ini ada sate kelinci enggak? Ada enggak? Kalau di, ya, beberapa daerah di Jawa kita lihat ada sate kelinci. Ya. Ya, fadzabaha Abu Talha, maka kelinci itu disembelih oleh siapa? Abu Talha. Wa ba'asa biwarakiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabila. Setelah disembelih, maka bagian paha, warak itu bagian paha atas, ya, paha atas kalau tidak salah, biwarakiha, diberikan, dikirimlah bagian paha atasnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menerima pemberian itu. Jadi penerimaan Nabi terkait dengan kelinci itu menunjukkan bahwa kelinci ini halal, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kelihatannya pernah makan. Jadi kalau mau ikuti Nabi SAW, ya sekali-sekali makan kelinci, ya. Ya. Masya Allah, ya. Kemudian yang ke apa nih? 6, ad-daba. Ini yang bikin bingung ini, ad-daba. Ad-daba itu sejenis anjing hutan. Iya, namanya kalau tidak salah hena. Tahu hena? Hena. Sejenis serigala, ya? Hena.
Ini halal nih. Bukan, ya anjing hena beda dengan anjing. Iya, orang bilang anjing hutan. Hena. Nah, dhaba itu namanya dhaba, meskipun dia masuk dalam ya kategori semacam serigala juga. Ya. Tapi ternyata dalam syariat kita atau ada dalil yang menunjukkan bahwa hena ini ini halal. Ya. Ya, jadi kalau ada yang makan jenis binatang ini jangan nanti silakan cari dilihat gambarnya. Hena itu mirip serigala. Ya. Tapi halal. Ya, sama juga dengan dob mirip biawak. Halal. Ya. Nah, apa dalilnya? Ini karena ada dalilnya. Seandainya tidak ada dalilnya, maka ya, ini dalilnya apa? Lima rawa Jabir qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-dhaba. Jadi Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, apa hukumnya dhaba ini, hena ini? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa said, itu binatang buruan. Huwa saidun, itu binatang buruan. Maksudnya binatang buruan, ya silakan kalau Anda dapat diburu dan dapat, maka ya masuk dalam kategori binatang buruan. Ya. Wa yuj'alu fihi kabsyun idza sadahu. Dan kalau seorang yang berihram, ya orang yang sedang ihram itu berburu binatang ini dan dia dapat binatang ini, maka dia wajib menggantinya dengan seekor kabsh, seekor domba jantan. Karena kalau kita berihram, salah satu di antara larangan ihram itu apa? Berburu, ya. Uhilla lakum ya, jadi dilarang kita ketika kita berihram itu, ya. Ketika kita berihram dilarang untuk berburu binatang. Nah, kalau ada seseorang yang berburu binatang dan kemudian binatang buruannya itu berupa ad-dhaba, berupa hena ini atau anjing hutan, ya, sejenis, ya. Ya, kalau sebut anjing. Ya. Maka kata Rasulullah fihi kabsyun, maka kalau dia diburu didapat, ya, maka yang berihram itu wajib menggantinya dengan apa? Dengan fidyahnya itu, tebusannya itu dia harus menggantikannya dengan domba, ya, kabsy, ya. Idza sadahu, kalau dia berburu binatang itu. Ini kalau dia berihram, ya. Wa huwa muhrim, ya, kalau dia sedang berihram. Qala al-Hafidz Ibn Hajar ketika mengomentari hadis ini, beliau katakan wa qad warada fi hilid dhaba ahadits la ba'sa biha. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa dhaba ini, hadis-hadis menunjukkan bahwa dhaba ini, haina ini adalah sesuatu yang la ba'sa biha, tidak ada masalah. Artinya apa? Ya, la ba'sa biha. Jadi hadisnya layak dijadikan sebagai hujjah. Ya, meskipun ya setelah saya baca ternyata memang ini tidak disepakati oleh para ulama. Jumhur mengatakan halal. Ya, Maliki, ya, jumhur ini yang dimaksud itu adalah Syafi'iyah, Hanabilah, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Zahiri mengatakan ad-dhaba ini halal berdasarkan hadis ini. Adapun Imam Malik atau pengikut Imam Malik mengatakan dia halal tapi makruh. Dia halal tetapi makruh. Adapun mazhab Hanafi itu mengatakan dhaba ini haram. Dhaba ini haram. Iya. Jadi ada yang mengharamkan, tapi berdasarkan hadis ini kelihatannya dia adalah sesuatu yang halal. Iya. Nah, kemudian yang ketujuh yang masuk dalam kategori yang ada nasnya, yang ada dalilnya menunjukkan bahwa dia itu halal adalah ad-dajjaj. Ini yang paling banyak kita konsumsi. Apa? Ayam. Iya. Jadi tidak usah tanya ini ayam apa hukumnya. Ini ada dalilnya. Lima rawa Abu Musa radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajjaj. Jadi sejak zaman Rasulullah sudah ada ayam.
Jadi jangan Rasulullah dulu cuma makan apa? Makan unta, ternyata ayam juga ada. Jadi dari hadis Abi Musa, bahkan beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Ya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan lahma dajaj. Ya, makan daging ayam. Ya, daging ayam. Nah, jadi hukum asalnya ini boleh karena ada nasnya, ya. Ada nasnya. Ini dalam riwayat, ya. Mana nih? Bukhari Muslim bahkan. Ya, hadis bahwa Rasulullah SAW itu makan daging ayam. Ya, jadi masya Allah silahkan makan daging ayam. Ini pernah dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya dulu pertama kali, saya kira orang tidak ada yang pelihara ayam di Arab Saudi itu. Ternyata ya banyak juga yang pelihara ayam. Ya, banyak yang pelihara ayam, masya Allah. Ayam kampung maksud saya. Kalau yang potong ya di mana-mana banyak, tapi ayam kampung ternyata banyak juga yang pelihara ayam. Ya. Iya. Kemudian dikatakan wa yulhaqu bid-dajaj al-auzu wal bat. Dan ya kalau dikatakan daging apa? Daging ayam, maka sama juga ya bisa diikutkan hukum kebolehannya ya dengan apa? Dengan al-auz wal bat. Al-auz itu sejenis angsa. Boleh angsa, dan al-bat bebek. Jadi bebek, masya Allah. Apa hukumnya? Halal. Ya, itu mirip. Ya, bebek angsa betul. Ya. Ya, bahkan kita sudah ada lagunya ya. Ya. Li'annahuma minat thayyibat, karena ini masuk dalam kategori makanan yang baik. Ya. Bahkan masuk dalam keumuman uhilla lakumut thayyibat, dan dihalalkan bagi kalian itu at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. Yang terakhir yang ada nasnya adalah al-jarad. Apa itu al-jarad? Belalang. Ya. Belalang. Kalau kita orang Makassar bilang apa? Katimbang. Ya. Pernah ada yang makan katimbang? Pernah? Alhamdulillah, saya waktu kecil pernah makan ini. Ya. Setelah besar ini tidak pernah. Karena jarang lagi kita lihat ya. Dulu waktu kecil masya Allah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, di sekitar sini dulu ini kan sawah ya. Saya masih dapat dulu di sini sawah. Itu banyak sekali belalang. Ya, di sekitar sini, dari Jalan Andi Pangeran Patarani ini sampai ke sini itu semuanya sawah. Ya. Itu kalau kita jalan di pematang sawah dari Patarani ke sini itu dulu, ya saya usia SD waktu itu. Itu banyak belalang kita lihat di sawah-sawah itu. Jadi masya Allah, sekarang sudah jarang kita lihat. Ya. Nah, al-jarad ini masya Allah adalah binatang yang halal dimakan, binatang darat. Apa dalilnya? Adalah hadis Abdullah ibn Awfa. Ya. Jadi hadis Abdullah ibn Awfa radhiyallahu an qala gazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan kunna na'kulu ma'ahul jarad. Masya Allah. Ya. Kami pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan atau 6 kali peperangan, dan kami menyantap belalang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masya Allah. Ya, ini termasuk makanan yang pernah jadi di antara binatang yang boleh dimakan. Ya, dan bahkan termasuk binatang yang halal dimakan meskipun sudah jadi bangkai. Jadi bukan hanya uhillat lana maitatan, dihalalkan buat kita 2 bangkai. Dihalalkan buat kita 2 bangkai. Bangkai apa? Al-hutu wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Jadi
Kalau belalang kalau sudah mati tidak apa-apa, ambil aja. Kemudian makan. Iya. Bagaimana cara makannya ya terserah nanti. Lihat orang cara makannya. Kalau kita dulu dibakar ya waktu kecil itu, betul ya? Iya, yang lebih tua dari saya kira tahu itu pasti dibakar ya. Enak juga ternyata. Ya, cuma sekarang kita tidak pernah makan lagi. Ya. Ya, kita lanjutkan para jamaah sekalian, ya, karena masih ada waktu sedikit, ya. Nah, sekarang jadi tadi yang ada nasnya, ya, yang ada nasnya bahwa dia halal, itu ada beberapa. Nah, sekarang manas syari' ala tahrimihi, binatang-binatang yang diharamkan oleh syariat untuk dimakan. Jadi ada dalilnya bahwa dia dilarang. Wal aslu fi ma yuhramu minal at'imah anna kulla ta'amin najisin mustaqdarin fihi madarrah la yajuzu akluhu. Semua makanan, ya, dan hukum asalnya yang diharamkan itu adalah setiap makanan yang najis. Nah, najis. Jadi kategori najis. Kemudian apa? Mustaqdar, yang menjijikkan. Yang di dalamnya ada bahaya, mudarat. Jadi najis, menjijikkan dan ada mudaratnya, maka tidak boleh dimakan. Itu hukum asalnya. Wadzalika 'ala nahwi tali. Ya. Nah, yang pertama, ya ini yang satu saja kita jelaskan hari ini. Al-muharramat minat ta'am fi kitabillah mahsuratun fi asyrati asya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 10 jenis makanan atau ya yang diharamkan untuk kita makan, ya, fi asyrati asya. Jadi ada 10 kategori atau 10 jenis. Dalilnya adalah dalam surah Al-Maidah, ya, lanjutan daripada ayat tadi. Ya, jadi yang Allah bacakan buat kita, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusuk. Ini ringkasan hewan-hewan yang diharamkan, hewan darat ya, yang diharamkan untuk kita makan. Diharamkan bukan karena ya ada yang karena zatnya dan karena ada sebabnya. Ya, diharamkan gara-gara ada zatnya haram, atau karena ada sebab tertentu. Nah, apa penjelasannya? Al-maitah yang pertama bangkai. Hurrimat alaikumul maitah. Yang pertama itu bangkai. Apa itu bangkai? Ma mata hatfa'an fihi wa faraqathul haya duna zakatin syar'iyyah. Hewan yang mati sendiri tanpa melewati proses sembelihan. Jadi dia mati dengan sendirinya, ya, tanpa melalui proses sembelihan, ya. Nah, kenapa diharamkan? Karena ada kemudaratan, ya. Karena tentunya di sini dikatakan bisa babidamil muhtaqin, ya, karena darahnya tertahan. Itu kalau darah itu tertahan dalam tubuh hewan, maka itu sangat membahayakan. Ya, membahayakan, ya. Wa haisut taghriyah wa khubzut taghriyah, dan sangat, ya, berbahaya atau sangat jelek untuk dikonsumsi, ya. Meskipun dalam kondisi darurat itu dibolehkan, seperti yang sudah kita jelaskan, dalam kondisi darurat, tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Nah, dikecualikan bangkai ini 2. Apa itu? Tadi sudah kita jelaskan, dari bangkai ini dikecualikan 2, ikan dan belalang. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang diharamkan dalam ayat ini waddam, darah. Yang dimaksud di situ adalah ad-damul masfuh, darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir, yang kemudian darahnya itu ditampung kemudian dimakan. Iya. Apa orang Makassar bilang? Itu dia. Baluta. Tahu baluta? Nah, ya, baluta itu kalau, ya, sapi atau ini kemudian darahnya itu ditampung, itu haram, ya, haram, ya, tidak boleh. Ad-damul masfuh, ya. Itu haram. Liqaulihi ta'ala fi ayatin ukhra
au damam masfuha, atau darah yang darah yang mengalir itu, yang keluar. Jadi darah yang keluar itu tidak boleh diambil kemudian dijadikan sebagai makanan. Hati-hati, karena sebagian jenis makanan itu ada yang menggunakan itu. Ya, saya tidak usah sebut beberapa jenis makanan. Di daerah tertentu itu ada orang yang sengaja, atau penduduk di situ itu sengaja menampung darah hewan itu yang keluar, ya, yang setelah disembeli ditampung kemudian dicampurkan kepada, itu haram hukumnya itu. Jadi pastikan, ya. Nah, adapun darah yang tersisa di dalam, jadi kita sudah sembeli, setelah kita masih ada darahnya di dalam tubuh hewan itu. Biasa kalau kita sembeli, ya, Idul Adha, ya, sembeli, kan darahnya ada yang keluar, ada yang masih tersisa dalam, itu tidak ada masalah selama dia disembeli. Jadi yang tersisa di dalam, yang ada di sela-sela daging, ya, atau di urat-urat yang ada, itu tidak ada masalah. Yang penting dia disembelih, ya. Nah, dikecualikan darah itu, ya, uhillat lana maitatani wad daman. Dihalalkan buat kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ya. Dua jenis darah yang halal itu apa? At-tihalu wal kabid, limpah dan kabid. Dan kabid itu hati, ya. Atau apa? Liver, ya. Hati. Itu kan darah itu sebenarnya. Ya. Apa kita? Hati, ya. Ya, al-kabid. Ya, al-kabid. Bukan jantung. Jantung itu bukan darah. Ya, al-kabid, orang yang kita sebut hati. Itu kan dari darah, tapi itu halal, boleh kita makan. Itu sudah dihalalkan dalam hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, walahmu khinzir, daging babi, li'annahu kadhir, menjijikkan. Ya. Dan kenapa diharamkan di sini? Wa yatagadza 'alal kadzurat, babi itu suka makan kotoran, kadzurat, ya, suka makan kotoran, ya. Wali madarratihil balighah, dan memiliki kemudaratan yang sangat besar, ya. Nah, kemudian yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Apa itu maksudnya? Yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadza haram lima fihi minasyirkil munafi litauhid, karena bertentangan dengan tauhid. Menyembeli itu ibadah, maka ketika dia menyembeli dan memperuntukkannya kepada selain Allah, maka haram untuk dimakan. Jadi kalau ada sejenis sesajen, ya, yang didapatkan di satu tempat, jangan langsung, masya Allah ini. Ya. Kalau dia menyembelihnya itu untuk apa? Untuk sesuatu selain daripada Allah, maka itu masuk dalam kategori wa ma uhilla li ghairillahi bihi, ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, ya. Kelima, al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah, hewan yang mati karena dicekik. Di sini katakan tukhnaqu fatamut, yang dicekik, ya. Baik sengaja atau tidak, mati tercekik. Ya. Jadi kalau ada ayam dikasih, ya, dicekik mati, itu tidak boleh dimakan. Al-munkhaniqah, ya. Wal mauqudah, dalam ayat dikatakan wal mauqudatu, ya. Al mauqudah itu hewan yang mati, meskipun ayam, ya, karena dipukul dengan tongkat atau sesuatu yang berat. Jadi matinya itu bukan disembelih tapi dipukul. Jadi kalau ada ayam yang dipukul mati, itu jangan dibilang halal ini. Itu mauqudah, ya. Wal mutaraddiyah, al mutaraddiyah itu, ya, yang dilemparkan dari tempat yang jatuh dari tempat tinggi. Jatuh dari tempat tinggi itu mutaraddiyah. Itu tidak boleh dimakan.
ya. Kalau hewannya jatuh dari tempat tinggi. Wan natihah. Nah, itu yang disebutkan wan natihah. Wan natihah itu artinya yang ditanduk oleh binatang lain. Natihah ditanduk oleh binatang lain. Apalagi kalau ditanduk sama mobil. Ditabrak maksudnya ya. Wah itu jamin. Oh iya, rezeki. Haram ya natihah. Kalau dia mati gara-gara ditanduk wan natihatu ya. Wama akala sab'u, begitu pula apa yang dimakan diterkam oleh binatang buas. Jadi ada macan, serigala, binatang buas menerkam binatang tertentu, kemudian mati gara terkaman itu. Jangan bilang ada sisanya. Bukan binatang buruan ini ya, bukan. Ini yang diterkam. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kata para ulama berdasarkan ayat ini, illa ma dzakaitum. Jadi semua itu tadi ya, yang tercekik, kemudian yang dipukul dengan apa? Ya, kemudian yang jatuh dari, kemudian yang ditanduk, dan yang kalau masih didapatkan dalam keadaan hidup, kemudian disembeli, maka halal. Ya. Jadi kalau ada ayam ditabrak mobil, belum mati. Segera disembeli. Kalau masih sembeli setelah itu ya yang jelas jangan sampai matinya itu gara-gara ditabrak. Jadi ya disembeli. Ini dikatakan illa ma dzakaitum, dikecualikan ya, kecuali yang kalian sempat untuk sembeli, maka hukumnya halal ya. Kemudian yang terakhir, wa ma dzubiha 'alan nusub, yang ke-10, apa yang disembelih ya untuk berhala. An-nusub itu batu yang dijadikan sebagai sesembahan, dahulu diletakkan di sekitar Ka'bah, dan kebiasaan penduduk Arab jahiliyah itu menyembelih itu di dekat situ. Wa ma dzubiha 'alan nusub ya, dan apa yang disembelih di dekat batu-batu yang diletakkan di berhala, maksudnya yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Maka ini haram untuk dimakan ya, tidak boleh dimakan ya. Ini mirip dengan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian, jadi 10 jenis ini itu diharamkan ya, diharamkan karena ada nas yang menjelaskannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya, makanan-makanan atau jenis makanan yang diharamkan ya, insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Ini persoalan makanan memang agak lebih panjang karena ya banyak hal yang detail juga dijelaskan dalam persoalan ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.